semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya Clara Firia. Dan hari ini sesuai dengan request beberapa teman sebelumnya, ada yang sebenarnya bertanya-tanya, Kak, gimana sih caranya untuk membaca secara efektif dan efisien dan cepat? Karena kok bisa ya orang-orang itu baca setahun itu sampai 50 sampai 100 buku. Apakah setiap hari itu diisi dengan baca buku doang atau bagaimana sih? Nah, jadi hari ini saya akan ngebagiin ke teman-teman sekalian gimana sih sebenarnya cara untuk membaca buku yang efektif dan efisien dan kita bisa membaca dengan lebih cepat. Beberapa hal yang sebenarnya bisa kita pelajarin untuk bisa membaca buku secara efektif dan efisien dan cepat itu diawali dengan yang pertama, ketika awal tahun baru, teman-teman tuh sudah bisa menentukan sebenarnya pengen baca buku apa sih tahun ini, pengen mendalami tentang buku apa sih tahun ini gitu. Jadi misalnya saya ambil contoh, kalau saya pribadi di awal tahun 2020 kemarin, saya itu menetapkan bahwa tahun ini itu menjadi tahun untuk belajar tentang ekonomi secara lebih luas. Mulai dari ekonomi secara behavioral atau kebiasaan tentang ekonomi, kita belajar juga tentang makroekonomi, mikroekonomi. Jadi banyak buku-buku yang saya pilih tahun ini yang dikarang oleh pemenang Nobel-Nobel di bidang ekonomi. Nah, jadi misalnya ambil contoh, misalnya teman-teman pengen target tahun ini itu berhasil membaca 50 buku. Berarti dalam satu minggu teman-teman itu harus membaca setidaknya satu buku dalam waktu satu minggu. Nah, dari situ teman-teman itu sudah bisa kategorikan. Misalnya 50 buku itu terdiri dari buku apa aja. Dan setiap minggu itu pengen baca bukunya yang mana aja. Jadi misalnya ambil contoh, di minggu pertama teman-teman ingin membaca bukunya misalnya Nudge, karangannya Richard Taylor gitu, 300 halaman. Nah, di dalam 300 halaman itu kita bagi dalam waktu satu minggu, 7 hari. Berarti dalam satu hari teman-teman harus menghabiskan 40 halaman. Jadi udah ditargetin teman-teman dalam waktu satu hari menghabiskan 40 halaman, dan yang mana teman-teman tuh bisa track dalam satu halaman itu teman-teman bisa menghabiskan berapa lama bacanya. Jadi misalnya satu halaman bahasa Inggris itu menghabiskan waktu 1 menit. Berarti kalau misalnya 40 halaman dalam waktu satu hari, teman-teman harus mengalokasikan 40 menit untuk membaca bukunya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, gimana coba caranya satu hari baca 40 halaman? Bisa atau enggak ya? Gitu. Nah, teman-teman, balik lagi, semuanya itu ala bisa karena biasa. Makanya ketika kita itu ingin membiasakan kebiasaan untuk membaca buku, kita bisa mulai dengan yang start small. Jadi misalnya teman-teman bisa membaca buku-buku yang lebih tipis dulu. Jadi satu hari itu bisa direduksi, nggak perlu 40 halaman. Nanti ketika teman-teman sudah semakin terlatih untuk baca dengan lebih cepat dan efisien, otomatis teman-teman akan punya kemampuan untuk baca lebih banyak halaman dalam waktu satu hari. Nah, kembali lagi nih, gimana sih caranya biar kita itu bisa baca secara efektif dan efisien dan cepat supaya bisa baca keseluruhan buku tanpa kita menghilangkan esensi dari buku itu tuh apa sih sebenarnya gitu. Karena percuma dong kalau baca cepat tapi kita nggak ngerti di dalam buku itu sebenarnya apa sih yang kita bisa pelajarin gitu. Nah, jadi beberapa referensi yang saya ambil dan saya terapkan di dalam diri saya, ini tuh bener-bener manjur banget. Jadi semoga tips ini bisa membantu teman-teman dan bisa diterapkan juga sama teman-teman supaya teman-teman bisa membaca buku dengan lebih cepat dan efektif dan efisien. Yang pertama adalah kita itu terbiasa untuk mensubvokalisasi bacaan kita. Jadi misalnya gini, waktu kecil, inget gak sih teman-teman tuh kalau membaca sesuatu tuh selalu dikeluarin dari mulut kita. Kayak misalnya contoh, anak kecil ngeliat di jalanan gitu ya, nama makan restoran Padang, restoran sederhana gitu, restoran Chinese food gitu kan, biasanya kan diobrolin gitu, dikeluarin. Dan itulah yang membuat kita itu terbiasa untuk memvokalisasi apa yang kita baca. Jadi waktu kecil saya inget banget orang tua saya tuh selalu bilang kalau misalnya mau ulangan dan belajar dan lebih paham, itu kita harus mengeluarkan dari mulut kita sebenarnya kita tuh lagi ngafalin apa, kita lagi belajar tentang apa. Dan itulah yang membentuk kita untuk terbiasa memvokalisasi apa yang kita baca sampai hari ini, sampai kita dewasa. Salah satu cara untuk bisa baca dengan lebih cepat adalah kita harus mengurangi kebiasaan kita untuk mensubvokalisasi bacaan-bacaan kita. Jadi kayak misalnya contoh nih, kayak lagi baca buku, itu pasti kan teman-teman kadang-kadang suka paham nggak lagi ngapain, atau terkadang kita suka humming atau bergumam sendiri gitu, kayak
kayak gitu. Nah itu tuh sebenarnya yang bikin speed baca kita tuh jadi berkurang, karena otomatis jadi melantunkan apa yang kita lagi baca gitu. Nah salah satu caranya untuk kita bisa mengurangi kebiasaan buruk itu adalah, yang pertama, teman-teman itu bisa mengunci lidah kita itu di atas langit-langit mulut kita, supaya dia itu nggak terbiasa untuk melakukan atau melantunkan apa yang lagi kita baca. Jadi kita mengunci lidah kita supaya tidak melakukan lantunan. Yang kedua, teman-teman itu juga bisa mendistraksi kebiasaan tersebut dengan menyalakan lagu-lagu pengantar untuk kita baca. Jadi lagu-lagu yang tidak memiliki lirik gitu. Jadi hanya lantunan lagunya saja gitu. Jadi kayak karangan-karangannya Beethoven, Chopin gitu yang cuma hanya lantunan piano. Itu akan ngebantu teman-teman untuk bisa fokus membaca tanpa perlu mensubvokalisasi apa yang teman-teman baca. Tips yang kedua adalah stop rereading atau stop untuk membaca ulang. Jadi pasti teman-teman di sini kadang-kadang ada yang suka baca satu paragraf, kok nggak ngerti ya, terus ulang lagi baca sampai beberapa kali baru oh ini maksudnya gitu. Jadi kebiasaan buruk ini yang suka membaca ulang itu adalah yang menghambat kita untuk membaca lebih cepat. Jadi kalau kata beberapa penelitian, sebenarnya ini tuh bukan masalah kita itu tidak paham, tetapi kita itu kekurangan konsentrasi dalam membaca. Nah sebenarnya kekurangan konsentrasi ini itu mungkin bisa diakibatkan karena kita itu sudah memiliki ketertarikan yang kurang terhadap bacaan yang kita baca. Makanya mungkin teman-teman di sini ada yang suka selingkuh kalau baca buku. Satu buku belum selesai udah pindah ke yang lain. Nah inilah yang mengakibatkan kita itu sulit membangun konsentrasi dalam membaca suatu buku gitu. Makanya sebenarnya di sini bukan lack of understanding, tapi kita tuh lack of concentration. Kalau kita konsentrasi, otomatis teman-teman tuh pasti paham apa yang teman-teman baca. Nah, salah satu tips untuk mengurangi kebiasaan kita untuk rereading adalah yang pertama, otomatis kita harus konsentrasi dalam membaca sesuatu. Jadi memang pastikan yang kita baca ini adalah sesuatu yang kita tuh eager atau ingin sekali untuk kita ketahui di dalam buku ini sih apa sih yang kita pelajarin. Makanya itulah sebabnya kenapa kita di awal tahun kita udah harus tahu sebenarnya buku-buku apa aja yang pengen kita baca gitu. Yang kedua, teman-teman itu bisa menggunakan salah satu kertas atau mungkin kertas kecil itu untuk nutupin buku atau paragraf yang kita udah baca di atasnya. Jadi kita misalnya ambil contoh nih di sini teman-teman kayak gini ya. Misalnya teman-teman udah baca satu paragraf kayak gini sampai sini, terus mau baca yang sebelah sini. Yang ini tuh ditutup sama kertas supaya teman-teman nggak bisa untuk baca lagi dari awal yang atasnya. Jadi di sini teman-teman akan terpicu untuk saya harus ngerti baca paragraf ini karena abis ini saya nggak bisa baca atasnya lagi, kayak gitu kurang lebih. Itu untuk tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah stop untuk melakukan pemusatan terhadap satu titik. Jadi misalnya saya ambil contoh di sini ada satu paragraf yang menarik perhatian teman-teman. Jadi teman-teman tuh bacanya itu terus, kayak misalnya ada satu kalimat yang teman-teman tuh nggak paham, atau ada satu kejadian yang teman-teman tuh curious banget tentang hal itu. Jadi abis baca satu paragraf, teman-teman tuh buka Google, nyari itu sebenarnya itu tentang apa sih gitu. Atau mungkin yang seperti biasa yang saya suka alami adalah ketika saya membaca sesuatu dalam buku bahasa Inggris, ada kadang-kadang vocabulary yang saya tidak mengerti. Jadi saya itu harus buka dulu Google Translate, saya harus cari tahu translate ke bahasa Indonesianya apa. Lalu saya kembali lagi membaca di dalam paragraf itu sebenarnya translatean itu tuh mengarah ke arah mana gitu. Jadi kadang-kadang itulah kita terpusat pada satu paragraf itu saja, yang mana sebenarnya itu yang menjadi menghambat kita untuk membaca jadi lebih cepat. Nah, salah satu tipsnya untuk mengurangi pemusatan dalam membaca paragraf atau kalimat tertentu adalah teman-teman bisa menggunakan yang namanya bolpen atau pakai tangan. Jadi ketika dibaca, teman-teman itu misalnya baca kayak gini, dibacanya itu sesuai sama jalur tangan kita. Jadi nanti otak itu akan terpengaruh untuk ngikutin sebenarnya kita itu bacanya tuh sesuai dengan speed tangan kita, kecepatan tangan kita gitu. Kayak gini bacanya, atau pakai bolpen. Jadi kadang-kadang kalau saya tuh ketika itu penting, itu saya garisin. Penting lagi garisin. Jadi otomatis otak kita itu tertransfer untuk melakukan kebiasaan untuk membaca sesuai dengan aluran tangannya kita.
Nah, selanjutnya sebenarnya mungkin ada teman-teman juga yang bertanya, "Kak, kok bisa sih koleksi buku Kakak banyak banget? Apakah minta orang tua atau ikutan giveaway atau bagaimana sih nyuri di perpustakaan gitu ya kan? Kenapa kok bisa banyak banget bukunya?" gitu. Nah, jadi teman-teman, saya ingin membagikan tips yang saya terapkan dari kecil yang orang tua saya ajarkan kepada saya sebenarnya untuk bagaimana caranya kita itu mengkoleksi buku untuk investasi leher ke atas. Jadi misalnya saya ambil contoh, teman-teman dikasih uang jajan sama orang tuanya teman-teman satu hari 15.000. Otomatis satu minggu teman-teman itu punya 75.000 untuk dikonsumsi. Berarti satu bulan ada 300.000. Nah, yang saya lakukan adalah 30% itu pasti akan saya alokasikan untuk saya tabung dan 70% itu saya konsumsi. Nah, dari 70% itu teman-teman bisa alokasikan setengahnya itu untuk investasi leher ke atas, setengahnya itu untuk jajan di luar sana gitu kan, jajan cilor gitu misalnya, atau jajan seblak gitu ya kan. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman kalkulasiin 50% dari 70% yang teman-teman konsumsi itu senilai kurang lebih 105.000. Yang mana sebenarnya dari 105.000 itu berarti teman-teman dalam waktu 1 bulan itu bisa mendapatkan 1 sampai 3 buku. Berarti kalau dikalkulasiin dalam waktu 1 tahun, teman-teman itu bisa baca 12 sampai 36 buku. Itu kan banyak banget ya teman-teman. Berarti kalau misalnya teman-teman biasakan saja kebiasaan ini, otomatis dalam waktu 5 tahun teman-teman udah punya koleksi 60 sampai 100 buku. Berarti sebenarnya di sini bisa menjawab sebenarnya kenapa sih koleksi buku Kak Clara tuh banyak banget, karena itu yang saya lakukan dari saya kecil. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih dari kecil saya ditanamkan oleh orang tua saya itu untuk investasi leher ke atas? Karena sebenarnya buku itu kan kalau kata orang itu gudang ilmu, jendela dunia gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini juga bisa menerapkan investasi leher ke atas mulai dari sedini mungkin. Karena kalau zaman sekarang orang-orang tuh investasi leher ke atas bukan hanya beli buku, tapi juga beli skincare, karena skincare juga itu leher ke atas. Nggak ada yang bercanda. Oke, jadi itulah tips-tips yang sudah bisa saya bagikan ke teman-teman. Dan sekian tips kita hari ini. Semoga tips ini bisa membantu teman-teman dan bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa di komen, di subscribe, dan di like. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau pernyataan yang pengen didiskusikan, jangan sungkan untuk komentar di kolom komentar di bawah ini. Ketika teman-teman sudah menerapkan tips-tips yang tadi saya bagikan, silakan share juga di kolom komentar apakah tips-tips tersebut itu berguna dan bermanfaat, dan bener nggak sih bisa bikin teman-teman tuh jadi baca lebih cepat. Sekian tips-tips hari ini. See you on the next episode. Dadah!